Apakah ayah bunda tahu mengenai organisasi Kesemat? Yakni organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang mangrove. Tapi apakah ayah bunda tahu organisasi Kesemat itu memiliki banyak event besar lah ya bunda, yang mana setiap event-event Kesemat itu pasti berjalan dengan sukses. Nah, ayah bunda pasti penasaran kan, organisasi setingkat mahasiswa tetapi bisa menyelenggarakan acara besar yang mana itu sukses. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan kedatangan tamu spesial ayah bunda, yang mana akan menjelaskan rahasia suksesnya event mangrove di Kesemat. Tetap ikutin terus ya ayah bunda. Salam mangrover. Halo ayah bunda. Halo ya bunda. Bagaimana kabarnya ayah bunda hari ini? Baik semua kan pastinya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal acara Kesemat yang selalu berjalan lancar, kali ini saya kedatangan tamu spesial ayah bunda. Namanya Kak Clara. Halo. Kak Clara ini dulunya adalah seorang ketua dari acara Kesemat, yakni Mangrove Cultivation 2019. Hebat kan ayah bunda? Dia perempuan, tapi dia jago dalam mengatur setiap rangkaian acara. Oke, bagi ayah bunda yang kepo mengenai Kak Clara ini, langsung kita tanyakan saja ya ayah bunda. Oke, pertanyaan buat Kak Clara yang pertama, mungkin Kak Clara bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkapnya siapa, hobinya apa, dan mungkin kesibukan saat ini tuh apa sih kak? Oke. Halo ayah bunda semuanya, salam kenal. Saya Clara Azelia Belinda dan saya di sini adalah manajer operasional dari Yayasan Ikamat. Sekarang sedang sibuk menyusun tugas akhir skripsi di tahun akhir sebagai mahasiswa. Hobi saya traveling, baca buku, baca novel, dan saya merupakan alumni Kesemat. Oh begitu ya kak? Iya. Tadi nama kakak itu Clara Azelia Belinda bukan? Iya betul. Bener sekali. Sedang menyusun skripsi ya kak? Iya. Dan juga saat ini menjadi manajer operasional Yayasan Ikamat. Iya betul. Sibuk sekali nih kakak. Iya. Pasti calon orang sukses nih. Amin. Oke. Dengar-dengar kakak dulu ketua acara Mangrove Cultivation kan? Ya, tahun 2019. Oke. Ayah bunda ini pastinya ingin tahu nih kak, mangrove cultivation itu apa? Mungkin kakak bisa menjelaskan mangrove cultivation itu apa gitu. Oke, jadi mangrove cultivation adalah acara tahunan yang dilaksanakan oleh Kesemat, dan kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi ketua acara pada mangrove cultivation tahun 2019. Ini acaranya tuh terdiri dari dua hari rangkaian acara. 2 hari ya kak? Dan isinya rangkaian yang sangat panjang. Ada seminar nasional, kemudian ada coaching klinik, kemudian juga ada training, kemudian ada ada banyak banget, dan diakhiri juga dengan pembibitan, penyulaman, dan juga field trip di Jepara kayak gitu. Oh gitu. Itu dengan yang kakak jelasin tadi, itu salah satu acara besarnya Kesemat ya kak? Ya betul, itu salah satu acara besarnya dari Kesemat. Di dalam acara besar pasti membutuhkan dana yang lumayan banyak ya kak? Nah itu cara kakak mengakali biar bisa mencapai target dananya tuh bagaimana sih kak? Ya, jadi untuk acara besar di UKM itu kalau di Undip biasanya akan dapat dana dari fakultas gitu. Itu adalah betul. dana utama yang pasti akan selalu didapatkan gitu ya. Oh iya. Kemudian untuk dana-dana lainnya kita juga iuran dari panitia itu sendiri. Kemudian juga dibantu dengan sponsorship dan juga donatur kayak gitu. Dan juga kita juga ada
donasi untuk mangrove itu biasanya juga bisa kita salurkan untuk acara-acara di Kesemat kayak gitu. Oh begitu ya Kak. Tadi dananya itu ada yang dari sponsor bukan sih Kak? Iya, betul. Nah, caranya kita bisa negosiasi ke pihak sponsornya tuh bagaimana Kak? Ngomong-ngomong kan kalau kita nego ke sponsor gitu agak susah ya Kak. Nah itu gimana Kak caranya? Ya, jadi sebenarnya ada banyak banget perusahaan dari kementerian, kemudian pemerintah daerah dan juga BUMN gitu tuh ada banyak banget yang punya concern di lingkungan gitu. Jadi gitu ya. memang mereka memiliki dana khusus untuk isu-isu lingkungan gitu dan mereka biasanya akan mendukung program-program kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan lingkungan. Itu salah satunya ya mangrove dan salah satunya ya UKM-nya Kesemat kayak gitu. Jadi gitu. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan dana dari perusahaan ini itu ya kita dengan mengajukan surat permohonan sponsorship atau donatur seperti itu. Oh begitu ya Kak. Ya. Mantap banget ya Kak berarti. Berarti harus kerja keras gitu kalau misal kita mau mencapai dana yang lumayan banyak itu. Iya. Oh iya, tadi di acara Mangrove Cultivation tuh ada seminar nasional bukan sih Kak? Iya, betul. Nah, itu kan pasti ada pembicara-pembicara yang keren kan? Kayak dari KKP, mungkin dari Dinas Lingkungan gitu. Itu caranya Kakak mendatangkan pembicara seperti itu bagaimana Kak? Iya, jadi pembicaranya itu bagaimana kita bisa mendatangkan pembicara yang hebat kayak gitu ya. Iya, itu hebat. kita pasti akan survei dulu nih, kita lihat dulu nih apa yang sesuai dengan tema kita gitu. Jadi untuk melaksanakan sebuah acara itu gimana biar bisa menarik, itu kita juga harus menyesuaikan dengan tren apa nih di tahun itu yang sesuai dengan apa yang lagi hype, apa yang lagi banyak dibicarakan kayak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan tema, baru nanti kita mencari siapa kira-kira pembicara yang cocok, yang sesuai dengan tema ini. Nah, Gitu untuk ya. bisa approach ke pembicaranya tersebut, ya kita mengajukan surat permohonan kerjasama untuk menjadi pembicara gitu. Biasanya lewat email, kemudian kalau kita mau pakai influencer atau artis ya bisa kita email manajernya atau mungkin dari DM Instagram kayak gitu. Nanti biasanya mereka akan merespon emailnya tersebut, apakah mereka mau jadi pembicara atau mungkin juga menolak, ya tidak masalah karena kita pasti akan punya banyak opsi gitu. Jadi kita akan approach satu-satu gitu. Ya, berarti tadi kalau semisal kita ngirim berupa surat permohonan dan itu ditolak, berarti kita harus berlapang dada ya Kak? Ya, karena kan kita juga nggak tahu ya, mungkin kesibukan bapaknya atau ibunya yang bersangkutan juga berbeda-beda, tapi yang jelas kita harus punya backup plan lah. Kalau misal dari pihak satu nggak bisa, kita punya backupnya lah, cari yang lain kayak gitu. Oh ya gitu bener. Ngomong-ngomong di Mangrove Cultivation itu pasti mendatangkan peserta yang lumayan banyak juga ya Kak? Iya. Nah itu caranya Kakak mencari pesertanya itu bagaimana sih Kak? Ya kalau peserta kan pasti acara kalau udah selesai konsepting pasti akan kita rilis kan ini. Kita buka open recruitment untuk peserta gitu, dan kita memanfaatkan koneksi dari teman-teman panitia juga gitu. Jadi ya pasti kita sebarkan ke teman-teman yang ada di sekitar kita dulu. Siapa tahu teman-teman kita mau ikut gitu kan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan banyak media partner kayak gitu. Jadi mereka bisa membantu kita untuk mempublikasikan acara yang akan kita laksanakan. Oh gitu ya Kak, oke. Berarti ya gimana ya? Agak ribet juga ya Kak kalau mencari peserta. Misalkan kan deadline-nya itu pendaftaran 2 minggu. Kalau misal gak dapat peserta gitu, yang dilakukan gimana? Apa Kak? Ya alhamdulillahnya pasti ada peserta sih, pasti ada yang tertarik karena acara tentang mangrove juga nggak kalah menariknya kok dengan acara-acara yang lain gitu. Keren Kan kita banget. mengemas acaranya tuh dengan sangat menarik dan up to date gitu, karena pasti banyak juga yang tertarik dengan acara yang Kesemat selenggarakan seperti itu sih. Berarti intinya tuh acara Kesemat pasti menarik ya Kak? Iya pasti menarik dan pasti up to date. Wah mantap. Tadi ngomong-ngomong cara mendatangkannya itu dengan cara pemberian konsep yang menarik gitu ya Kak? Iya. Nah, konsep menarik tuh yang up to date, dan itu tuh up to date maksudnya yang bagaimana ya Kak?
up to date tuh bisa seperti ya contohnya ya apa yang lagi hype nih di tahun-tahun itu yang lagi dibicarakan, yang lagi banyak diperbincangkan. Kalau tahun 2019 waktu itu kita lagi banyak membicarakan tentang disruptive era gitu, tentang 4.0. Jadi kita mau membawa era 4.0 itu menjadi sebuah tema besar gitu, dan kita sambungkan, sangkut pautkan juga dengan mitigasi bencana. Jadi ya apa itu 4.0? 4.0 kita lebih ke dunia digital gitu ya. Jadi ya kita sangkut pautkan aja dengan mitigasi bencana. Jadilah tema mangrove cultivation itu Mangrove in 4.0 Social Network for Disaster Mitigation. Oke. Begitu ya ternyata Kak. Berarti kalau kita ingin acara itu berjalan dengan lancar, dengan sukses, kita harus ngikutin tiap perkembangan zaman yang ada gitu ya Kak? Iya, pastinya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi Kakak kalau nggak salah bilang mangrove cultivation itu di Merokoco bukan sih? Iya, di Grand Merokoco. Grand Merokoco Semarang ya? Iya, betul. Nah, itu caranya Kakak bernegosiasi dengan pihak Merokoco agar mau bekerja sama dengan kita tuh gimana sih Kak? Oke, jadi semuanya tuh diawali dengan ada satu event nih tentang mangrove gitu. Dan itu eventnya tuh event musik. Jadi ada konser musik gitu namanya Mangrove Jazz waktu itu, dan artis utamanya tuh Abdul and the Coffee Theory kalau kamu tahu, dan pasti semuanya tahu juga ya Bunda pasti tahu Abdul and the Coffee Theory. Dan di situ saya sama Pres Ilham Kuncahyo yang pada saat itu menjabat sebagai presiden, kita kan hadir nih di acara tersebut ya. Saya dan Pres Ilham dan teman-teman kesemat yang lain juga ada pikiran nih apakah Grand Merokoco ini bisa nih untuk diadakan acara, karena acaranya hampir mirip gitu, konsep acara mangrove cultivation akan dilaksanakan tuh mirip seperti itu gitu. Jadi ada tenan, ada banyak stand fair gitu pokoknya. Nah terus akhirnya baru dia setelah acara Mangrove Jazz itu selesai, kemudian kita mulai approach ke Grand Merokoco, apakah benar Grand Merokoco tuh bisa diajak kerjasama untuk event yang berkaitan dengan mangrove gitu, dan ternyata bisa. Jadi kita mengajukan proposal, kemudian mengajukan surat permohonan untuk mengadakan acara di situ, dan alhamdulillah puji Tuhan tembus, dan akhirnya kita ya lancar-lancar aja bisa melaksanakan acara MC di situ. Wah, mantap banget ya Kak. Oh iya, pertanyaan terakhir nih Kak. Kakak kan sebagai seorang perempuan. Nah, sikap positif apa sih Kak yang bisa ditebarkan ke ayah bunda? Kan kita di pikiran kita kan orang perempuan kan pasti lemah gitu kan Kak. Nah itu tuh gimana Kak cara mengubah pandangan ayah bunda di rumah tuh bahwa perempuan itu kuat, perempuan itu bisa? Gimana Kak? Oke, jadi kalau stigmanya masih perempuan itu lemah ya pasti itu harus disingkirkan dulu ya, karena pemimpin perempuan atau laki-laki menurut saya sama saja gitu. Jadi ya mental atau sikap positif yang perlu dikembangkan dalam setiap individu ya, ini bukan hanya perempuan saja atau mungkin laki-laki saja, itu yang jelas manajemen diri, karena kalau kita udah bisa memanage diri kita sendiri, kita pasti bisa memanage hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin memanage waktu, kemudian memanage tim, karena kan kita melaksanakan acara, melaksanakan sebuah event itu kan nggak sendirian kan, aku nggak sendirian gitu. Aku punya tim yang besar gitu yang membantu aku, dan itu adalah hal yang paling krusial ketika aku harus bisa untuk memanage teman-teman aku gini, teman-teman panitia, teman-teman kesemat gitu, karena mereka akan bisa bekerja, bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik kalau ketua panitianya juga bisa memanage dirinya dengan baik gitu. Jadi itu adalah sikap dan mental positif ya yang perlu ditanamkan dalam diri setiap orang, siapapun itu yang akan menjadi pemimpin, dan dalam diri masing-masing orang itu harus bisa memanage diri sendiri. Karena kalau udah bisa memanage diri sendiri, pasti udah bisa memanage waktu, memanage orang lain gitu. Tim kayak gitu. Berarti pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki itu sama ya Kak sebenarnya Kak? Ya sama aja. Mungkin Kak Clara ingin memberikan sedikit harapan dan masukan ke ayah bunda semua terkait pelestarian mangrove di Indonesia. Oke, jadi terkait juga dengan event mangrove di Indonesia mungkin ya. Iya, boleh. Event mangrove di Indonesia tuh banyak banget event yang menarik. Tidak hanya event yang mungkin terkesan membosankan karena mungkin terlalu saintifik atau apa gitu, tapi ada juga banyak event mangrove yang menarik gitu. Bisa dikemas dengan menarik, salah satunya seperti mangrove cultivation yang dilaksanakan oleh
Kesemat gitu. Kita Iya. bisa menghadirkan stand fair, kemudian ada fashion show, ada musik, pertunjukan musik kayak gitu. Kemudian juga ada hal-hal yang informatif yang dikemas dalam seminar nasional. Kemudian juga ada talk show. Ada banyak sekali event yang sangat menarik gitu. Jadi event mangrove, event lingkungan itu nggak kalah menarik dengan event yang lagi hype yang lebih ke entertainment gitu. Jadi saya harap ayah bunda yang ada di rumah yang sedang menonton video ini juga bisa terus mendukung event-event mangrove di Indonesia dan juga mendukung pelestarian mangrove di Indonesia. Dan jangan lupa untuk tonton terus Mat Kesem. Oke, terima kasih Kak. Iya. Pastinya ya Ayah Bunda setia, penonton setia Mat Kesem pasti selalu ngikutin Mat Kesem terus ya, dan selalu mencintai mangrove di Indonesia. Oke, ya terima kasih ya Kak atas semua informasinya. Iya, sama-sama. Itu informasi sangat berharga bagi kita Kak. Gimana ya Bunda? Keren kan Kak Clara ini? Meskipun ia seorang perempuan, ia selalu tegar dalam menghadapi setiap masalah. Dalam kata-kata Kak Clara tadi, perempuan dan laki-laki itu sama. Semua punya kemampuannya masing-masing. Dan yang penting itu bukan laki-laki atau perempuannya, yang penting itu adalah bagaimana cara ia memanajemen diri. Dengan cara memanajemen diri dengan baik, tentunya akan bisa manajemen waktu dan manajemen tim sehingga pelaksanaan acara berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bunda. Sip. Oke, mungkin sekian ya Bunda bincang mangrove kali ini. Jangan lupa ikuti terus bincang mangrove di channel Mat Kesem ini ya. Saya Eng dan Kak Clara pamit undur diri. Sampai jumpa. Semangat mangrover. mangrover. Dadah. Dadah.